Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, para alim ulama, para imam, ustadz-ustadz, tengku-tengku, guru-guru kami, para orang tua kami, serta seluruh sidang jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula para pendengar setia daripada Radio Republik Indonesia dan Radio Baitur Rahman serta radio-radio swasta lainnya dimanapun berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita di tengah-tengah musibah yang Allah berikan kepada kita. Tapi alhamdulillah, Allah masih memberikan banyak nikmatnya kepada kita. Dan supaya kita betul-betul bisa menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita, baginda Rasulullah SAW pernah menyampaikan sabdanya, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallahi alaikum." Unzuru ila man huwa asfala minkum, lihatlah kepada orang-orang yang lebih kecil nikmatnya, lebih rendah nikmatnya, lebih di bawah kalian daripada perkara nikmat dunia. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, jangan kita lihat-lihat orang yang lebih banyak nikmatnya daripada perkara dunia daripada yang kita miliki. Itu supaya kita lebih bisa mensyukuri nikmat Allah. Kalau kita sekarang cuma kekurangan listrik misalnya, sehingga makanan di kulkas itu banyak yang rusak, saudara-saudara kita nggak punya makanan, bahkan kulkasnya pun hilang. Kalau kita sekarang betul-betul diberikan oleh Allah ujian berupa susah internet, saudara-saudara kita di sana jangankan internet, tempat bernaung pun mereka nggak punya. Maka kalau itu kita lakukan pada perkara nikmat, kita lihat kepada yang lebih rendah daripada kita, maka pasti akan keluar daripada lisan kita, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah masih memberikan sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia, yaitu apa? Kehidupan, nyawa. Orang nggak dikatakan dia ini orang kaya, nggak merasa dirinya kaya kalau seandainya nggak punya nyawa. Maka jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah Allah masih berikan kita nikmat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala terus membimbing kita kepada hal-hal yang mendatangkan ridha daripadanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, para keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah mengajarkan kita banyak hal, dan diantaranya adalah bagaimana cara menjalani atau menghadapi seluruh ujian yang Allah berikan kepada kita. Tidak ada satupun musibah yang menimpa umatnya baginda Rasulullah kecuali pada beliau memiliki bagian yang lebih besar, lebih berat. Kita diuji oleh Allah kehilangan keluarga, anak kita satu orang meninggal. Baginda Rasulullah dalam hidupnya 6 orang anaknya meninggal. Kita ditinggal wafat oleh pasangan kita. Baginda Rasulullah
pasangan yang sangat setia kepada beliau, mengorbankan apapun yang dimilikinya untuk baginda Rasulullah, meninggalkan beliau. Lebih sedih. Kita kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan pekerjaan. Rasulullah diusir dari kampung halamannya oleh keluarganya sendiri, orang-orang yang mengenal beliau, diusir tanpa membawa sedikit pun bekal dalam perjalanan tersebut, bahkan sampai di satu tempat yang asing dan beliau tidak memiliki sama sekali harta benda di tempat tersebut. Itulah Nabi kita yang ujiannya merupakan paling berat daripada umat manusia yang ada, sebagaimana sabda baginda Rasulullah ketika beliau ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, ayyun nas asyaddu bala'an?" Wahai Rasulullah, manusia mana yang paling berat ujiannya? Siapa jawaban Rasulullah? Al-anbiya thummal amsal fal amsal. Mereka para nabi dan orang-orang yang mengemban amanat sebagaimana amanah yang Allah berikan kepada para nabi, mengajak orang-orang kepada kebaikan, mencegah orang-orang daripada keburukan, hanya dengan mengharapkan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah orang-orang yang paling berat ujiannya. Maka jemaah dirahmati Allah, banyak-banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah, karena beliaulah yang memberikan jalan kepada kita, memberitahukan kepada kita bagaimana menghadapi semua ujian daripada Allah dengan baik, sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Sidang jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita pada malam hari ini untuk sama-sama kita membaca sabda-sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari yaitu kalam-kalam daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab beliau Al-Arba'un An-Nawawiyah. Kita lanjutkan pertemuan yang lalu yaitu pada hadis keempat. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, seorang sahabat yang sangat setia dengan baginda Rasulullah, diberi gelar dengan sahibus sir Rasulullah, yang senantiasa menjaga rahasia baginda Rasulullah, sahibun ni'al Rasulullah, yang senantiasa menjaga sendal Nabi, sahibul asa, yang senantiasa menyimpan tongkatnya Nabi, sahibus siwak, yang senantiasa menjaga siwaknya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa membersamai baginda Rasulullah, bahkan menjaga baginda Rasulullah ketika beliau tertidur, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kita sudah jelaskan biografi daripada beliau, yang mana salah satu manakibnya kata baginda Rasulullah, man arada ay yaqra'al Qur'an ghaddan kama unzil. Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an persis sama ketika Al-Qur'an itu baru saja turun, falyaqra' ala qiraati ibni ummi abd, maka hendaklah ia membaca dengan bacaannya ibnu ummi abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, telah menceritakan kepada kami, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa, dan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan as-shadiq, yang jujur daripada setiap perkataan beliau, al-masduq, yang betul-betul dipercaya atas apa yang beliau sampaikan daripada wahyu-wahyu Allah. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya oleh Allah di dalam perut ibundanya 40 hari pertama berbentuk nutfah, yaitu air mani. Thumma yakunu alaqah mithla dhalik, kemudian berubah menjadi alaqah, darah yang lengket selama 40 hari.
Tsumma yakunu mudghah mithla dzalik, kemudian berubah menjadi segumpal daging, itu pun berproses selama 40 hari. 4 kali 3 120 hari. 120 hari, 4 bulan. Kemudian apa yang terjadi setelah 4 bulan? Tsumma yursalu ilaihil malak, diutus kepada calon anak manusia tadi oleh Allah malaikat. Fayanfukhu fihi ar-ruh, ditiupkan kepada calon manusia tadi ar-ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, dan Allah perintahkan malaikat untuk menulis kepada anak tersebut 4 kalimat. Bikat birizkihi, ditulis rezekinya. Wa ajalihi, ditulis ajalnya. Wa amalihi, ditulis tentang amal-amal yang dikerjakannya. Wa syaqiyun aw sa'id, dan ditulis apakah nanti dia termasuk orang-orang yang sengsara atau dicatat sebagai orang-orang yang beruntung dan berbahagia. Fawallahi alladzi la ilaha ghairuh, sesungguhnya tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian benar-benar beramal dengan amalan ahli surga, hatta yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai saking banyaknya dia melakukan amalan ahli surga, jarak antara dirinya dan surga itu hanya 1 hasta. Fayasbiqu alaihil kitab, namun di kitab tertulis berbeda. Fayamalu bi'amali ahlin nar, dia pun beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, dan dia pun dimasukkan ke dalam neraka. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar, dan sesungguhnya salah seorang di antara kalian betul-betul beramal dengan amalan ahli neraka, hatta yakun bainaha wa bainahu illa dhira', sampai jarak antara dirinya dengan neraka cuman 1 hasta, 50 cm. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi telah termaktub di dalam kitab tentang nasibnya. Fayamalu bi'amali ahlil jannah, rupanya dia beramal dengan amalan ahlil jannah di akhir hidupnya. Fayadkhuluha, dan dia pun dimasukkan ke dalam surga. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jemaah terahmati Allah, setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang perawi hadisnya, insyaallah malam ini kita akan mengambil durus al-mustafadah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita ambil daripada hadis yang baru saja kita bacakan tadi. Yang pertama, jemaah dirahmati Allah, ketika Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan hadis ini, sebelum meriwayatkan beliau menyebutkan tentang baginda Rasulullah. Apa sifat yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud tentang Rasulullah? As-sadiqul masduq, yang jujur dan dipercaya dengan apa yang disampaikannya. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita lihat 1400 tahun yang lalu Rasulullah berbicara tentang fase penciptaan manusia di dalam perut orang tua, di dalam perut perempuan. Mata nggak bisa tembus ke dalam perut. Bagaimana bentuk nutfah berubah menjadi darah, berubah menjadi segumpal daging, dibungkus dengan tulang dan lain sebagainya. Itu mata nggak bisa lihat. Tapi Rasulullah sudah menyampaikan 1400 tahun yang lalu, dan Abdullah bin Mas'ud ketika mendengarnya nggak paham. Bagaimana beliau punya kemampuan ilmu kedokteran yang ilmu tersebut itu bisa dicapai dengan alat dan teknologi yang canggih. Apalagi berbicara tentang takdir manusia, orang yang beramal dengan kebaikan seumur hidupnya di akhir menutup dengan amalan ahli neraka, masuk ke dalam neraka.
Orang di umur hidupnya beramal dengan amalan ahli neraka, di akhir hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, masuk ke dalam surga. Itu betul-betul nggak punya kapasitas Abdullah bin Mas'ud untuk bisa menerima, mencerna apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika mendengar sabda Rasulullah dan beliau menyampaikan kepada orang-orang? Abdullah bin Mas'ud mengatakan, wa huwa sadiqul masduq, dia Muhammad as-sadiq, paling terpercaya dan jujur. Al-masduq, apapun yang disampaikannya betul-betul dipercaya. Jadi nggak perlu banyak nanya, iman saja, kata Abdullah bin Mas'ud. Dan terbukti setelah 1 abad orang baru tahu rupanya yang disampaikan oleh Rasulullah tentang fase penciptaan manusia di dalam perut seorang perempuan terbukti betul-betul detail. Apa makna sadiq? Terpercaya, jemaah dirahmati Allah. Rasulullah ini nggak pernah berbohong. Bahkan yang mengakui beliau orang yang jujur itu bukan kawan dekat beliau saja, tapi musuh beliau pun sangat mengakui bahwasanya Rasulullah adalah orang yang sangat jujur, terpercaya. Kita lihat sebuah kisah daripada Abu Sufyan ketika tahun ke-6 Hijriyah, kalau nggak salah Rasulullah nulis surat kepada pembesar-pembesar dunia ketika itu. Dikirim surat ke Raja Romawi, penguasa peradaban ketika itu, menulis surat kepada Raja Persia, penguasa peradaban ketika itu, memberikan surat kepada Raja Mesir, memberikan surat kepada Raja Najasyi. Isinya ngajak mereka agar mau beriman kepada Nabi Muhammad. Siapa ini orang yang berani kirim surat kepada raja-raja dunia nyuruh mereka untuk masuk Islam? Maka Raja Romawi ketika itu mencari tahu, coba cari siapa yang paling kenal dengan ini orang, panggil orang tersebut ke sini, saya ingin tanya. Maka ketika itu Abu Sufyan, pentolannya orang musyrikin Mekah ketika itu belum masuk Islam, datang di hadapan Raja Romawi. Bahkan kalau bukan karena dia Raja Romawi saya akan berdusta, tapi saya nggak berani. Apa pertanyaan yang disampaikan oleh Raja Romawi? Fahal kuntum tattahimunahu bil kadbi qabla ayyakula ma qala? Apakah kalian dulunya pernah menyebutkan atau pernah menuduhkan kepada dia yang mengaku nabi tersebut sebagai pendusta sebelum dia mengaku sebagai utusan Tuhan? Apa jawabannya? Kami nggak pernah dapati dia berdusta. Kami tidak pernah mendapati dia berbohong. Apa kata Raja Romawi? Kalau memang betul sebagaimana yang engkau sampaikan, sesungguhnya dia adalah orang yang betul-betul akan menguasai singgasana saya. Dalam riwayat lain, Abu Lahab, paman Nabi yang sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW. Apa yang terjadi, jemaah dirahmati Allah? Hubungan Rasulullah dengan Abu Lahab sangat dekat sebelum beliau mengaku menjadi seorang nabi. Sampai anak beliau Ummu Kalthum dan Ruqayyah dinikahkan oleh baginda Rasulullah kepada anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Ini hubungan Rasulullah dengan Abu Lahab. Anaknya Nabi dinikahkan dengan anak Abu Lahab. Tapi apa yang terjadi, jemaah dirahmati Allah? Ketika turun surat Al-Lahab menyebutkan tentang keburukan daripada mertua, daripada ayah menantunya baginda Rasulullah, Utbah ini menantunya Rasulullah mendatangi baginda Rasulullah. Apa yang dilakukan? Diludahinya Rasulullah, yaitu mertuanya. Yang kedua, diceraikan anak Rasulullah di situ juga. Rasulullah keluar kata-kata daripada mulut beliau, daripada lisan beliau. Apa kata Rasulullah? Allahumma sallithu kalban min kilabik.
Ya Allah, binasakan dia dengan salah satu daripada hewan-hewan buasmu. Apa yang terjadi kepada Utbah? Gemetar Utbah, pulang ngomong ke ayahandanya Abu Lahab. Abu Lahab ketakutan, sampai-sampai Abu Lahab buka sayembara, siapa yang bisa menjamin anak saya selamat ketika berdagang di tempat yang didoakan oleh baginda Rasulullah, dia akan binasa, saya kasih 1000 dinar, 4 kilo seperempat emas. Apa yang terjadi? Di tempat yang didoakan oleh baginda Rasulullah, itu orang-orang tentara bayaran semua menjaga Utbah. Keluar satu hewan buas, asad, singa, ada yang mengatakan serigala, satu saja. Fawathabah, loncat ke atas Utbah, famazzaqahu, disobek-sobek, mati. Mendengar kabar anaknya meninggal, apa kata Abu Lahab? Ma qala Muhammadun qad illa haqqa. Tidaklah Muhammad bertutur kata dengan apapun perkataan kecuali perkataan itu akan hak, akan nyata dan benar. Tapi tetap nggak mau beriman. Kita lihat di dalam keadaan yang lain. Ini seluruh orang-orang Quraisy mengakui. Ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga dekatmu. Apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Naik ke Bukit Safa. Nabi Muhammad memanggil semua suku-suku yang ada di Quraisy. Ya Bani Fihr, ya Bani Adi, dipanggil semuanya. Ya Bani Abdi Manaf, dipanggil. Semua orang betul-betul terkejut dengan panggilan tersebut. Ketika yang mengetahui yang memanggil adalah Nabi Muhammad, semuanya datang. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad? Beliau sebelum menyampaikan apa yang ingin disampaikan, beliau tes dulu. Beliau menyampaikan, kalau seandainya saya katakan kepada kalian sekarang bahwasanya di belakang bukit ini ada pasukan yang ingin menyerang kalian, apakah kalian percaya terhadap saya? Apa jawaban orang-orang Quraisy ketika itu? Mereka sepakat menjawab, ma jarabna alaika illa sidqa. Kami enggak pernah dapati engkau wahai Muhammad kecuali sidqa, jujur. Kami enggak pernah dapati engkau wahai Muhammad berdusta, kami percaya. Tapi apa yang terjadi setelahnya? Ketika Rasulullah mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, disitulah mulai mereka tidak percaya. Maka jemaah dirahmati Allah, as-sadiqul masduq, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, betul-betul orang yang terpercaya dan bisa dipegang perkataan yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Apa isi perkataan Rasulullah? Fase penciptaan manusia. Di dalam hadis ini melewati 3 fase. Yang pertama, inna ahadukum yujma'u khalquh, sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya oleh Allah di dalam perut ibunya. Khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Kita diciptakan oleh Allah daripada air yang terpancar. Dari mana sumber air tersebut? Min baini sulbi, dari tulang sulbi laki-laki, dan taraib, tulang dada perempuan, berkumpul di mana? Fi batni ummi, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah, di dalam perut ibunda kalian. Bayangkan, belum ada alat, belum ada teknologi, belum ada USG untuk menyaksikan, tapi Rasulullah tahu dikumpulkan di dalam perut ibunda kalian. Bahkan secara detail menyebutkan 40 hari pertama berproses, itu bentuknya masih air mani. Tsumma yakunu 'alaqah mithla dzalik, kemudian berubah menjadi alaqah di 40 hari selanjutnya berproses.
thumma yakunu mudghah mithla dzalik, kemudian berubah berproses di 40 hari selanjutnya menjadi mudghah, segumpal daging. Ini perkara mukjizat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah tentang fase penciptaan manusia. Kalau kita sadar betul siapa diri kita, kita nggak mungkin sombong, jemaah rahmati Allah. Diciptakan daripada air yang sangat hina. Allah pernah ngajak berpikir kita dalam Al-Quran, kutilal insan, binasa manusia, ma'akfarah, betapa kufurnya manusia, betapa membangkangnya manusia, min ayyi syai'in khalaqah, memang dari mana dia diciptakan, kok keras betul dia nih, kok sombong betul, dari mana dia diciptakan, min nutfah, diciptakan daripada air yang sedikit, nutfah, air mani. Jamaah dirahmati Allah, nyebutin namanya saja kita malu. Kita kalau punya air mineral bekas, udah kita minum, tinggal sisa tertinggal di saf itu, kalau ada yang tanya ini air siapa nih, kita berani ngaku, oh Pak maaf itu air saya, belum saya habiskan tadi, kita ambil lagi. Tapi kalau air mani tersebut di tengah sini tumpah, ditanya sama orang, air siapa nih? Siapa yang berani ngaku? Malu. Itulah asal kita. Maka pernah suatu ketika ada salah seorang imam besar, di dalam tafsir disebutkan, dalam tafsiran ayat ini, ketika dia berjalan dengan jalan orang yang sombong, pakaiannya betul-betul nampak kesombongannya, ditegur sama ulama ini, ma hadhil misyah, ini jalan apa seperti ini, ditegur. Dan dia orang terkenal, dia pun mengatakan, kamu nggak tahulah siapa saya, kamu nggak kenal ya siapa saya. Apa jawaban ulama ini? Saya kenal kamu, kamu adalah orang yang lahir dari sesuatu yang kotor, meninggal menjadi kotoran, dan diantara kedua hal tersebut membawa banyak kotoran. Kita jalan di atas dunia, rambut punya kotoran, kulit punya kotoran, mata punya kotor, telinga punya kotoran, hidung punya kotoran, mulut punya kotoran, gigi kita punya kotoran, ketiak, semua punya kotoran. Itulah kehidupan kita manusia, berasal daripada sesuatu yang dihinakan, min ma'in mahin, akan menjadi sesuatu yang orang jijik, yaitu menjadi mayat, bangkai, dan diantara kedua itu penuh dengan kotoran. Itulah kita. Maka nggak perlu kita sombong. Dalam riwayat lain disebutkan, ditambah lagi, dan kamu keluar dari lubang kotoran 2 kali. Keluar dari lubang kotoran, dari lubangnya laki-laki dan lubangnya perempuan. Itulah kita. Maka nggak layak kita untuk sombong di hadapan orang-orang. Ini diajarkan bagaimana asal usul daripada kita. Makanya disebutkan, halakam ru'un lam ya'rif qadrah, binasa orang yang nggak kenal tentang dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah, barang siapa yang kenal siapa dirinya, maka dia tahu siapa Tuhannya. Maka status kita adalah seorang budak, maka jadilah hamba ataupun budak yang terbaik di sisi Allah. Bagaimana keadaan hamba yang terbaik? Hamba yang terbaik itu bukan yang berjalan dengan membusungkan dada. Hamba yang terbaik itu bukan orang yang meninggikan kata-kata. Budak yang terbaik itu yang suaranya lembut. Budak yang terbaik itu yang ketika datang menundukkan kepala. Budak yang terbaik itu yang ketika berada di hadapan tuannya, dia nggak berani menegakkan tulang punggungnya. Itu budak terbaik. Maka jadilah budak terbaik di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu kita lakukan, kita menjadi orang yang paling mulia dan terbaik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, jamaah dirahmati Allah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala setelah 4 bulan 120 hari menentukan kepada kita tentang nasib kita.
ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada satupun perkara yang terjadi pada diri kalian atau di atas permukaan bumi ini kecuali sudah kami dokumentasikan, sudah kami tulis sebelum perkara tersebut terjadi. 50.000 tahun sebelum terjadi sudah ditulis sesuai dengan ilmu Allah. Ketika kita awal diciptakan, Allah udah tahu dia akan melakukan ini, dia akan melakukan ini, dia akan melakukan ini, sampai akhirnya didokumentasikan oleh Allah. Maka nggak ada satupun yang lewat atau menyelihi daripada ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ajal, rezeki, amalan, apakah kita termasuk orang yang beruntung atau sengsara, itu sudah didokumentasikan oleh Allah. Terus untuk apa kita beramal? Pertanyaan ini bukan sekarang ditanya, ketika masa sahabat pun udah ditanya. Kalau begitu untuk apa amal? Kenapa kita enggak pasrah saja? Jemaah dirahmati Allah, tidak ada satupun makhluk yang tahu bagaimana nasibnya. Maka tugas kita yaitu apa? I'mal. Kita disuruh untuk berusaha, kita disuruh untuk bersungguh-sungguh, kita disuruh untuk mujahadah. Dan sesungguhnya walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Mereka yang bersungguh-sungguh menuju kepada kami, maka kami betul-betul akan memberikan petunjuk kepada dirinya. Oh Ustadz, di hadis ini disebutkan orang seumur hidupnya beramal dengan amalan ahli surga, di akhir beramal dengan ahli neraka, amalan ahli neraka, masuk neraka. Kemudian orang kedua beramal dengan amalan ahli neraka, di akhir hayatnya beramal dengan amalan ahli surga, masuk surga. Ini kan secara logika nggak adil. Jemaah dirahmati Allah, kita dalam menafsirkan hadis itu nggak bisa dapat hadis langsung tafsir, dapat ada namanya al-jam'ur riwayat, mengumpulkan riwayat-riwayat yang ada sehingga sangat jelas, sangat gamblang hadis ini maksudnya apa. Maka jemaah dirahmati Allah, di dalam riwayat yang lain disebutkan, ini gambaran yang disebutkan di dalam hadis ini dijelaskan di dalam riwayat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim juga. Yaitu apa? Ada kata-kata yang enggak disebutkan di dalam riwayat ini, yaitu apa? Innar rajul la ya'malu amala ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Yaitu ada orang yang beramal dengan amalan ahli surga sesuai dengan yang terlihat oleh manusia, tapi rupanya dia ahli neraka. Rupanya di sini baru jelas. Rupanya saking banyaknya amalan baik dia, orang-orang kira dia ahli surga. Rupanya apa yang terjadi jemaah rahmati Allah? Ketika beramal dia nggak jaga hatinya. Orang-orang bilang dia orang baik, tapi Allah tahu dia bukan orang baik. Karena amalan kebaikan yang dilakukan olehnya bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baru jelas. Oh rupanya bukan berarti orang yang tulus beramal dengan amalan kebaikan, rupanya Allah zalimi dia sehingga masuk ke dalam neraka. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a. Allah tidak pernah berbuat zalim kepada manusia walaupun sedikit pun, nggak pernah. Makanya disebutkan di dalam surat Al-Muluk, ketika orang dimasukkan ke dalam neraka, fa'tarafu bidzambihim, mereka mengakui tentang apa yang pernah mereka lakukan. Fasuhkan li ashabis sa'ir, nggak ada satupun penduduk neraka yang nggak terima ketika divonis masuk ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia tahu, walaupun orang bilang dia kan orang baik, dia kan orang saleh, rupanya apa? Dia tahu hakikat amalan yang dikerjakan oleh dirinya. Begitu juga sebaliknya. Ada orang yang secara zahir melakukan amalan ahli neraka. Apalagi zaman sekarang jemaah rahmati Allah, zaman tipu-tipu. Orang untuk menjadi saleh zaman sekarang mudah. Tinggal update status 7 hari 7 malam berturut-turut. Hari ini ikut pengajian, foto, tulis sedikit, padahal habis foto pulang. Itu orang-orang udah bilang, man,
soleh kali dia. Itu padahal update status saja, cuman hadir foto pulang. Kalau dulu untuk menjadi orang alim, untuk menjadi orang baik, prosesnya lama. Ketika kita ngasih pengajian misal, itu pasti orang alim tanya, siapa tuh? Oh si fulan, siapa gurunya? Di mana dia pergi ngaji? Berapa lama dia ngaji? Itu kalau dulu banyak yang harus diverifikasi. Tapi sekarang legalitas itu mulai hilang. Semua orang berhak berbicara tentang perkara agama walaupun nggak punya legalitas. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau untuk ilmu dunia semua orang sangat menjunjung tinggi yang namanya profesi. Sangat menjunjung tinggi yang namanya sertifikat. Sangat menjunjung tinggi yang namanya semua label-label yang ada. Makanya berani tulis, saya dokter ahli kandungan, saya dokter ahli ini, saya adalah pengacara, saya adalah ini, berani. Tapi dalam perkara agama kita nggak berani. Sehingga apa? Takut orang salah datang, dikira seorang ulama itu semua perkara ilmu dia pasti paham. Ditanya tentang ilmu fikih, ditanya, ketika nggak bisa jawab atau ada yang mengatakan, oh saya nggak tahu, apa juga ulama? Coba tanya kepada ahli bidang kesehatan tentang pesawat terbang, ketika dia bilang saya nggak tahu tentang tuh, orang-orang memaklumi, oh ya dia fahamnya tentang perkara kesehatan. Tapi untuk perkara agama kadang-kadang orang nggak bisa memaklumi, harus betul-betul faham semuanya. Maka spesialisasi ini penting, dan diantaranya adalah apa? Enggak semua yang terlihat itu seperti hakikat. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang terakhir, jemaah dirahmati Allah, itu ada seorang bayi yang berkata-kata ketika dia masih bayi. Ketika digendong sama ibunya lewat orang, ibunya bilang, ya Allah jadikan anak saya seperti dia. Itu lagi menyusui. Berhenti menyusu, anaknya bilang, ya Allah jangan jadikan saya seperti dia. Lewat yang lain, jangan jadikan anak saya seperti dia. Anaknya bilang, jadikan saya seperti dia. Terkejut ketika dicek, rupanya betul sebagaimana anak tersebut katakan. Yang kelihatan baik belum tentu baik, yang kelihatan buruk belum tentu buruk. Bagaimana caranya? Minta kepada Allah. Kita cukupkan jemaah dirahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Gibraltar. Ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما